Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali bersama channel Albintani Pejuang Cerdik. Kali ini saya akan membahas surat dari Kemendikbudristek seputar pendaftaran dan seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2022 bertanggal 4 Februari 2022. Surat ini sudah sangat beredar. Yang menjadi masalahnya, walaupun guru yang selalu memerintahkan kepada siswanya, namun untuk belajar dia literasinya menurut saya sangat kurang. Hal-hal yang sepele pun banyak ditanyakan. Linear nggak sama ini? Nah, di surat ini kan ada juknisnya. Surat ini 27 halaman. Yang terakhir itu seputar linearitas kita mau memilih atau bidang studi kita tuh masuk kemana. Nah, ini linearitas S1 bidang studinya. Dari guru mata pelajaran umum di TK, SD, MI, SMP, MTS, SMA, MA, SMK, MAK, dan SLB. Nah, untuk guru yang linear dan serumpun. Nah, di sini. Untuk TK, nah, di sini. Untuk PAUD, nah, di sini. Hanya pendidikan ini saja yang diakui berdasarkan juknis ini. Karena nanti, jika Bapak Ibu guru PAUD, jurusannya tidak ada di sini, itu bunuh diri namanya. Nah, atau jurusan Bapak Ibu ada di sini, tingkatnya tidak ada, itu bunuh diri juga. Nah, tapi kalau mau tes nggak apa-apa, itu kan hak Bapak Ibu. Nah, di PGSD lagi, di guru pendidikan sekolah dasar, nah sini berapa? Hampir 15-an jurusan. Sini bidang studi yang bisa mengambil di PGSD. Sini ada pendidikan IPA, pendidikan IPS, takdir bahasa Inggris bisa. Nah, di luar yang di sini berarti bunuh diri juga tuh. Nah, jadi perlu Bapak Ibu baca. Bapak Ibu ngajar di mana? Nah, karena masalahnya sekarang sesuai dengan judul di atas. Nah, dalam jabatan. Pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, jadi jangan Bapak Ibu tanya lagi. Saya ngajar di SMA, Pak. Mapel saya nggak ada, bisa nggak saya ngambil di SD? Nah, aduh, ini perlu Bapak Ibu ketahui, maksud dalam jabatan itu nanti akan semua data yang diminta oleh LPTK itu yang sangat penting dan masuk nanti ke Kemendikbud. Maka di mana tempat kita mengajar sekarang, itu masalahnya. Bisa saja Bapak Ibu milih, nah, tapi sudah bisa dipastikan ditolak. Yang jadi masalah ada juga yang lolos kadang. Bahkan 2 orang sudah curhat dengan saya itu, tapi bukan tahun ini. Dia sudah lulus PPG, namun belum memiliki UNUPTK. Sedangkan saya saja tidak memiliki UNUPTK itu tidak bisa pretest, karena situ sudah jelas syaratnya. Nah, hampir mirip yang pendaftaran sekarang. Tidak memiliki NUPTK itu langsung tersilang merah. Kita tidak memenuhi syarat. Nah, saya juga begitu. Nah, sudah ada beberapa guru yang jelas saya sudah lulus UP, Pak. Nah, saya nggak bisa komen lagi, Bu. Karena yang saya tahu literasi saya dari 3 model aplikasi untuk PPG. Yang pertama SIM PKB untuk guru di Kementerian Pendidikan atau Kemendikbud, guru umum, terus lagi pelajaran umum maksudnya. Yang kedua adalah guru madrasah yang ada di Kemenak di akun Simpatika, itu juga meminta UPTK. Yang ketiga ada akun siaga untuk guru PAI. Nah, yang saya ketahui adalah dari 3 akun ini untuk jalur PPG. Namun nanti semua dikontrol oleh Kementerian Pendidikan seputar UKM PPG. Nah, semuanya memerlukan NUPTK. Bahkan guru PAI, saya guru PAI, ketika mengajukan NRG, itu masih disebutkan NUPTK-nya. Saya tidak bisa bayangkan jalur mana orang tersebut. Ya, saya tidak terlalu mempertanyakan karena saya tidak berhak di sana.
Namun saya heran saja, masih ada guru yang lulus seleksi dari awal tanpa memiliki NUPTK. Nah itu barangkali, nah itu perlu diselidiki juga, walaupun mungkin tidak banyak, tapi ada. Nah, walaupun nanti mungkin ada, tapi Bapak Ibu jangan melihat yang lolos itu. Maksudnya dia tidak ada jurusan di sini, nah, bisa mengambil. Nah ini sudah jelas. Nah di pendidikan luar biasa, tidak banyak. Nah ini seni budaya, yang bisa mengajar seni budaya di sini jurusannya. Kalau saya menafsirkan ini, semua pendidikan seni, semua jurusan yang terkait dengan seni bisa mengajar seni budaya. Nah, kalau saya lihat di sini ada pendidikan seni pertunjukan, tentu kan berbeda dengan musik. Nah, terus lagi seni drama bisa. Ini pendidikan, dan ini jurusan non pendidikannya, kurang lebih seperti itu yang saya pahami. Nah, ini PJOK yang bisa mengajar PJOK. Hampir semua keilmuan olahraga bisa mengajar PJOK. Kurang lebih seperti itu. Nah, sebelumnya, pendidikan kepelatihan olahraga ini tidak bisa mengajar, bukan guru. Nah, ini lebih kepada yang jelas salah satu daerah itu tidak menerima pendidikan kepelatihan olahraga. Dia hanya menerima 2 jenis pendidikan guru ini. Nah, itu yang saya tahu. Bahkan teman saya itu jurusan ini langsung mempertanyakan ke BKD dan memang tidak bisa saat tes CPNS tahun 2018. Nah, ini zaman Menteri Mas Nadiem itu banyak perubahan dan direkrut semua. Karena memang yang mengajar itu tidak semua dari pendidikan murni. Maksudnya dari jalur pendidikan. Banyak yang dari non pendidikan. Yang berikutnya di sini bahasa Inggris sekarang juga sudah linear sastranya. Nah, ini istri saya lulusan sastra Inggris. Terus nah ini IPA. Nah, ini ada sedikit masalah di jurusan ini. Di antaranya teman saya itu mempertanyakan dia jurusan non pendidikan ESOS, jurusannya sosiologi. Saya bilang sosiologi bisa mengikuti tes P3K. Nah, sekali saya lihat di PPG ini, sosiologi hanya ada di tingkat SMA. Sedangkan dia sudah honor lama, tahun 2006 di SD. Nah, barangkali ini yang banyak kemiripan dengan Bapak Ibu, karena sudah lama mengabdi namun tidak linear. Linear namun di tingkat yang lain. Contoh ada yang komentar itu Alhamdulillah Pak, baru tahu sekarang dia jurusan PGMI atau PGSD, namun dia mengajar PAI sudah lama. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Kita lihatkan yang di awal itu. Nah, nih. PGMI itu sebenarnya hanya bisa mengajar di PGSD. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, dulu PGMI itu tidak bisa menjadi guru PAI. Nah, sekarang sudah bisa karena ada Permendikbudristek tahun 2022. Jadi sekarang semua jurusan yang terkait Islam, manajemen pendidikan Islam bisa menjadi guru PAI. Walaupun sebenarnya itu tidak bisa. Tahun 2018-19 tes CPNS mereka langsung gugur administrasi karena tidak non pendidikan. Walaupun masuk di fakultas pendidikan. Nah, begitu. Yang berikutnya, nah ini intinya dibuat juknisnya ini agar Bapak Ibu mencari jurusannya, dibaca begitu. Jangan semuanya. Nah, ini juga Bapak Ibu mau di mana, jurusannya apa, kan nggak mungkin satu orang itu 10 jurusan, ya nggak mungkin. Rata-rata guru itu kan satu. Misalnya dia ekonomi, ya cari di sini pilihannya kan banyak. Nah,
Di sini untuk IPA tidak bisa. Nah, ini ekonomi. IPS jurusan ekonomi murni bisa mengajar di tingkat SMP sampai SMA. Nah, SMK tidak ada IPS. Nah, bahasa Inggris. Nah, ini. Jadi walaupun Bapak Ibu ada mengajar bahasa Inggris karena barangkali pintar, namun jurusan lain tidak bisa. Bunuh diri juga Bapak Ibu. Nah, saya pahami karena teman-teman saya itu guru PAI banyak yang mengajar matematika karena dia memang pintar. Apakah bisa? Bapak Ibu kita cek guru matematika mana tadi? Agak ke bawah. Nah, di sini jurusan matematika. Nah, ini bidang studi. Sini pelajaran matematika, ini bidang studi di tingkatnya SMP sampai SMA, SMK. Di sini yang ada, sini saya ini pendidikan matematika. Saya tidak mengerti ini dari jalur mana nih singkatan ini. Pendidikan matematika, matematika, statistika terapan, tadris matematika. Nah, hanya ini saja. Saya sangat tahu banyak guru PAI itu yang mengajar matematika. Namun di sini tidak masuk. Nah, bahkan ada juga yang jurusan kebidanan sudah PNS mengajar matematika. Namun ketika itu dia kuliah di tempat saya itu mengambil PAI. Nah, bayangkan tuh Bapak Ibu. Zigzag nggak tuh? Nah, dan banyak lagi permasalahannya. Jadi Bapak Ibu fokus saja. Saya contohkan tadi di ekonomi. Nah, di ekonomi ini kalau dilihat ada beberapa tempat yang bisa dia mendaftar. Di antaranya IPS sini. Di tingkat SMP, SMA, SMA, SMK tidak ada. Berikutnya jurusan ekonomi bisa mengajar di prakarya juga. Nah, kita cek lagi ekonomi. Tadi satu. Nah, ini ekonomi yang ada di SMA dia juga bisa mendaftar. Berarti dia sudah dua pelajaran dia bisa mendaftar. Sosiologi dia tidak bisa. Ini tidak bisa. Satu lagi kalau tidak salah saya, prakarya kalau tidak salah saya bisa. Sini tidak ada. Biologi tidak bisa. Ekonomi, sejarah. Nah, kita cek prakarya di mana posisi prakarya nih. Kalau tidak salah saya, prakarya itu ekonomi juga bisa. Geografi di sini tidak ada. Padahal kawan saya itu lulus P3K ekonomi. Ini jadi masalah lagi. Karena prakarya, PKN tidak bisa. Kok nggak ada ya prakarya di sini? Sini. Sepertinya tidak ada di sini Bapak Ibu untuk Junis. Nah, ini juga menjadi masalah karena tidak sedikit jurusan ekonomi itu, bidang studi ekonomi murni. Nah, seperti ini maksudnya bukan pendidikan ekonomi. Itu yang lulus P3K prakarya. Maka jadi dilema juga bagaimana solusinya. Apa namanya? Bidang studi PPG tidak ada, mata pelajaran yang PPG tidak ada, namun dia lulus di P3K. Memang dua hal yang berbeda. P3K ya P3K, PPG ya PPG. Karena tujuan P3K yang saya tahu adalah apa namanya, kementerian itu, Mas Nadiem ingin merekrut guru non pendidikan agar diakui sebagai guru, kurang lebih seperti itu. Walaupun sebenarnya kan sebelum-sebelumnya tidak boleh. Maksudnya semua non pendidikan itu tidak boleh mengajar. Yang mengajar itu wajib jurusannya pendidikan, kurang lebih seperti itu. Makanya di sekolah negeri itu sangat ketat. Hampir semuanya itu wajib
bergelar SPD apalah ujungnya, misalnya SPD Matematika, kalau dulu SPDI, SAG. Nah, kalau sekarang rata-rata sudah SPD semua. Tidak ada lagi penambahan ujungnya. Nah, mungkin itu saja Bapak Ibu. Sekali lagi, saya sangat menyarankan Bapak Ibu agar membaca kembali Juknis yang dikeluarkan Kementerian Pendidikan. Di website PPG-nya ada. Nah, yang pertanggal 4 Februari tahun 2022 seputar pendaftaran seleksi administrasi. Fokus Bapak Ibu lihat linearitas. Nah, jadi Bapak Ibu perlu ingat linearitas ini, mapelnya ini, dan mapel yang ada di PPG dengan tingkatannya ini perlu. Nah, karena misalnya Bapak Ibu jurusan PGMI atau PGSD mengajar di luar dari jalurnya. Nah, ini kan kacau. Ada itu. Jadi yang komentar di grup itu ada. Nah, ini Bapak Ibu kalau bisa jangan. Jika memang di tingkat, contoh misalnya tadris matematika. Tadris matematika kan ada semua tingkat. Di SMP ada, misalnya tadris matematika ini Bapak Ibu guru mengajar di SD dengan inisiatif Bapak Ibu guru mengambillah di tingkat SMP misalnya. Kita cek matematika di SMP. Nah, ini kan ada matematika di SMP SMA dan SMK. Ada 3 jenjang. Kodenya beda ini Bapak Ibu. Nah, ini perlu Bapak Ibu ketahui. Kodenya berbeda yang pertama. Nah, yang kedua, Bapak Ibu nanti pasti akan ditolak permanen. Karena berdasarkan data Dapodik, Bapak Ibu mengajar di SD, mengambil di SMP. Nanti datanya minta tanda tangannya, tanda tangan siapa? Mudah-mudahan untuk kali ini Bapak Ibu mengerti. Makanya disebut sekali lagi, pendidikan profesi guru dalam jabatan. Nah, karena ada izin-izin yang sangat banyak nanti diminta kepada kepala sekolah. Nah, bahwa kita itu sedang melaksanakan pendidikan. Nah, termasuklah nanti surat izin pimpinan. Nah, saya diminta. Nah, jika benar dia akan tanda tangan. Kan nggak mungkin Bapak Ibu minta tanda tangan di sekolah lain. Ya nggak masuk akal, makanya langsung ditolak. Nah, jika tidak ditolak, itu operatornya perlu dipertanyakan. Namanya dalam jabatan. Bagaimana nanti Bapak Ibu mengambil SMA, di SMP ternyata lulus, terus Bapak Ibu guru mengajar di SD, minta tantangan di SMP. Kalau saya nggak mau kasih, karena memang data tuh salah, seharusnya ditolak. Nah, itu loh maksudnya. Oke, mungkin itu saja Bapak Ibu. Semoga bermanfaat. Semoga memahami Juknis ini. Jadi saran saya cari bidang studi kita, di mana kita bisa mendaftar. Jurusan apa saja. Nah, kita bisanya mendaftar di mana. Jika kita misalnya di SD ada, lanjutkan. Misalnya ini, pendidikan IPA, kan bisa nih jadi guru kelas. Nah, tentu kita hanya bisa mengajar di SD. Nah, jangan Bapak Ibu keluar jalur, walaupun di pendidikan IPA ini kan di SMA ada. Tapi kan sekali lagi Bapak Ibu mengajar di SD, sudah jadi guru kelas SD atau mengajar di SD. Tentu nanti akan diminta semua data seputar SD ini. Nah, begitu loh. Oke, demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.